Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Yeah. Baik, anak-anakku sekalian, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali di pembelajaran secara daring. Kita bertatap muka melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita akan menginjak ke materi awal di tahun pembelajaran 2021-2022. Kita akan belajar di tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran. Yang akan kita bahas hari ini, di sini ada gambar, ya. Kira-kira gambar apa yang mungkin kalian bisa menebak? Ya, ini kemungkinan adalah bunyi. Ya, ini adalah gambar bunyi. Kalau kita menganalisis atau berpikir, ya, kenapa dalam kehidupan kita atau telinga kita bisa mendengarkan suatu bunyi? Apa itu bunyi? Bentuknya bagaimana? Mungkin gak kepikiran ya. Untuk lebih lanjut, biar kita tahu apa itu bunyi, mari kita cari tahu apa itu bunyi. Sudah Bapak utarakan tadi, kita akan belajar tentang apa itu bunyi. Kemudian bagaimana benda bisa menghasilkan bunyi. Baik, sebelumnya Bapak utarakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran atau melihat video pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda yang ada di sekitar kita dengan sistematis. Untuk lebih pembelajaran ini lebih bermakna, selain kalian menonton video ini, silahkan kalian buka buku siswa kalian yang sudah kalian miliki di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 khusus untuk muatan. Nah, ayo kita cari tahu apa itu bunyi. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya. Jadi, sebuah benda akan berbunyi jika benda tersebut bergetar, ya. Benda tersebut bergetar tentunya ada intervensi atau tindakan dari manusia sebetulnya. Kemudian bunyi itu dapat kita dengar tentunya karena merambat, ada yang menghantarkannya. Jadi bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar dan merambat sehingga dapat sampai ke telinga pendengaran. Nah, untuk sampai ke pendengaran kita, tentunya ada beberapa hal. Yang pertama, sumber bunyi. Ya. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi itu bagian benda yang bisa bergetar sehingga bisa menghasilkan bunyi. Contoh, misalnya dalam gitar, ya. Kalian mungkin tahu gitar berbunyi karena dilakukan atau diberikan tindakan dengan cara dipetik, ya. Yang dipetik, apa yang dipetik? Senar tentunya ya. Nah, senar tersebut ketika dipetik dia akan bergetar, ya. Kemudian gelombang getarannya itu masuk ke ruang gitar tersebut sehingga menghasilkan bunyi yang enak didengar, ya. Nah, sumber bunyinya yang mana? Nah, pada gitar tersebut sumber bunyinya tentunya adalah senar, karena senar yang bergetar, ya. Kemudian bunyi dapat terdengar jika ada media penghantar, ya. Artinya ada yang mengantarkannya. Mengantarkan kemana? Mengantarkan ke telinga kita, ya. Tentunya kalau dihantarkan berarti ada yang mengantarkannya. Apa yang mengantarkannya? Ada 3 media. Bisa dengan media gas, udara, ya. Kemudian bisa dengan media benda cair, juga benda padat. Ya.
Jadi bunyi bisa menghantar dengan ketiga media tersebut. Tapi jika tidak ada media tersebut, berarti bunyi tidak akan terhantarkan. Seperti di ruang hampa udara. Ya. Di ruang hampa udara, yaitu di ruang yang tidak ada oksigen, itu bunyi tidak akan terdengar karena di situ tidak ada penghantarnya. Kemudian tentunya bunyi akan dapat kita dengar jika ada pendengarnya. Ya. Pendengar tentunya dengan telinga yang normal, yang mampu mendengar, indera pendengarnya itu berfungsi dengan baik. Ya. Tentunya dengan, kalau kita itu dengan adanya daun telinga sebagai corong penerimanya, menerima sinyal atau gelombang, Bu. Jadi bunyi dapat didengar jika pertama ada sumber bunyi, ada yang kedua ada media penghantar, dan yang ketiga adanya pendengar tersebut, orang yang mendengarkannya. Ya. Bagaimana suatu benda bisa menghasilkan bunyi? Prosesnya atau caranya sehingga benda tersebut bisa sampai ke telinga. Ya. Nah, di Indonesia terdapat banyak alat musik tradisional yang beraneka ragam. Ya. Tentunya seperti di Jawa Barat punya alat musiknya angklung atau kemudian suling. Alat tersebut tentunya menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, bunyi yang dihasilkan dari benda tersebut berasal dari benda yang bergetar. Jadi bagian bendanya itu ada yang bergetar dari alat musik tersebut, sehingga menghasilkan cara bergetarnya benda tersebut. Tentunya bagaimana manusia melakukan tindakan, ya, terhadap benda tersebut. Misalnya dengan cara dipukul atau dipetik, digesek, kemudian dan lain sebagainya tentunya, ya. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak akan menampilkan gambar. Ini alat-alat musik yang ada di alat musik tradisional yang ada di kita di Indonesia. Di antaranya ada capi, kemudian ada gendang, pipa, angklung, suling. Nah, itu alat-alat musik tersebut, cara memainkannya tentunya tidak sama, ya, tidak sama, sehingga bisa menghasilkan bunyinya. Ada cara-cara tersebut. Nah, cara-cara tersebut diantaranya dengan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Ya. Yang ditabuh itu alat musiknya apa? Nah, di sini ada gambar atau penampakan gong, yaitu gong, ya, terbuat dari besi. Kemudian ada gendang. Nah, gendang itu dari kayu, kemudian di kiri kanannya dipasang kulit, ya, kulit hewan. Nah, bagaimana benda tersebut atau alat musik ini bisa menghasilkan bunyi ketika dipukul? Prosesnya begini. Ketika dipukul atau ditabuh, selaput kulit pada gendang atau besi dari gong tersebut mengalami getaran. Ya, pukul bergetar. Nah, getaran inilah yang kemudian menghasilkan bunyi. Tentunya bunyinya berbeda, bunyi gong dengan bunyi gendang, karena medium lainnya itu berbeda pula. Lanjut. Nah, alat musik yang ditiup. Apa itu alat musik yang ditiup? Itu adalah, ya, itu seruling dan terompet. Itu tiup, ya. Kalau dipukul itu bunyinya lain lagi. Ya. Pecah itu, ya. Jadi alat musik ini ditiup menghasilkan bunyi yang indah, terdengar indah, ya. Bagaimana alat musik ini berbunyi karena ditiup? Prosesnya adalah karena ketika ditiup itu kan masuk tekanan udara. Tekanan udara ini yang mengakibatkan benda yang ada dalam suli itu bergetar. Bagian dalamnya ada, ya, harus digetarkan. Nah, getaran ini yang menghasilkan bunyi melalui lubang-lubang yang ada di depannya itu, ya. Lubangnya itu biasanya ada yang 4, ada yang 6
kalau seling bambu itu ya. Tentunya kalau yang dilepas bagian atas bunyinya lain lagi. Berbeda-beda tentunya, tergantung bunyi mana, lubang mana yang dibuka. Tentunya harus ditiup. Sekali lagi, bahwa alat musik tersebut berbunyi karena ketika tekanan udara yang kita berikan, ditiup artinya memberikan getaran pada bagian dalam pada seruling. Nah, getaran inilah yang mengakibatkan alat ini berbunyi. Nah, lanjut alat musik yang digesek. Mungkin kalian sudah ada yang tahu? Iya, alat musik yang digesek adalah diantaranya biola dan rebab. Ini ada penampakan anak yang itu biola ya, yang digambar biola. Kalau rebab itu biasanya sambil duduk, ya. Nah, pada biola sumber bunyinya adalah senar. Nah, senar ini digesek oleh alat penggesek namanya bow. Ya. Bow ini terbuat dari bulu ekor kuda. Ya. Bulu ekor kuda diproses sehingga dibuatkan jadilah alat penggesek biola tersebut. Nah, biola bisa berbunyi karena gesekan antara senar dan bow tersebut menghasilkan getaran. Ya. Nah, getaran inilah yang menyebabkan alat musik tersebut ya. Bunyinya tinggi rendahnya tentunya bagaimana kita menggunakan cara menggeseknya. Ya. Itu punya trik khusus tertentu ya. Bagaimana cara memainkan biola, bagaimana itu berpengaruh ya. Cara menggeseknya pun dengan bunyi yang dihasil. Jadi gesekan senar dan bow itu menghasilkan getaran pada senar tersebut. Nah, sehingga menghasilkan. Selanjutnya adalah alat musik yang dipetik ya. Nah, alat musik yang dipetik ada gitar dan kecapi ya. Gitar itu alat musik diatonis, kecapi pentatonis. Tapi kita tahu bahwa itu bagian dari salah satu alat musik tradisional dari Indonesia ya. Jadi yang dari Jawa Barat ya. Nah, gitar dan kecapi dipetik itu menghasilkan bunyi. Prosesnya karena di gitar dan kecapi itu ada senar ya. Senarnya terbuat dari logam. Nah, ketika dipetik, senar akan bergetar. Kemudian gelombang yang dihasilkan oleh getaran senar tersebut akan masuk ke ruang lubang-lubang pada gitar dan akan menghasilkan. Jadi ketika dipetik akan ada getaran. Nah, getaran inilah yang akan menghasilkan bunyi melalui lubang-lubang yang ada pada gitar tersebut. Dan yang berikutnya adalah yang digetarkan atau digoyangkan. Ya, tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah angklung. Nah, angklung dimainkan dengan cara digoyangkan atau digetarkan. Selain itu ada marakas. Nah, bagaimana angklung bisa menghasilkan bunyi ketika digetarkan, digoyangkan? Itu kalau kita goyangkan, bagian dari bambu yang ada pada angklung tersebut itu berbenturan. Ya, jadi di dalam bambu itu ada semacam bandul. Ketika digoyangkan itu akan menghasilkan getaran. Nah, getaran inilah yang memunculkan, pada akhirnya memunculkan ya. Jadi pada dasarnya sebuah benda akan menghasilkan bunyi ketika benda tersebut mengalami getaran. Getaran ini akan dirambatkan melalui media. Medianya bisa dengan zat cair, zat gas atau udara, atau medianya melalui zat padat. Sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut enak didengar, atau misalnya kurang atau sama sekali tidak enak untuk didengar. Baik, anak-anakku sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan penguatan. Apa yang kita bahas hari ini adalah
Benda menghasilkan bunyi karena benda tersebut digetarkan. Nah, digetarkannya bisa dengan cara dipukul, ditiup, digoyang, dipetik atau demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian pahami ya. Untuk lebih memahami silahkan kalian pelajari kembali buku siswanya dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran yang akan datang. Semangat untuk belajar, semangat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.